Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar model linier dengan subbahasan model linier tidak berpangkat penuh untuk bagian kedua. Jadi ini materi lanjutan yang kemarin. Di sini ada fungsi parameter yang dapat diduga. Di sini fungsi linier dari parameter beta dalam model linier disebut dapat diduga jika ada vektor C yang memenuhi. Di sini ada ekspektasi Y aksen Y itu sama dengan T aksen beta, yang artinya nilai harapan dari kombinasi linier data respon Y sama dengan fungsi T aksen beta. Ini berarti bahwa T aksen beta dapat diestimasi secara tak bias. Dan agar T aksen beta dapat diduga harus ada solusi untuk persamaan tersebut. Dan di sini solusinya X aksen X, Z sama dengan T, di mana X adalah matriks desain dan T adalah vektor fungsi dari parameter beta. Dan solusi Z yang diperoleh akan menunjukkan apakah fungsi tersebut dapat diduga. Di sini ada teorema 5.5.1 yang menyatakan bahwa setiap komponen dari X beta adalah estimable. Artinya semua komponen dari kombinasi linier antara matriks desain X dan parameter beta bisa diestimasi. Selanjutnya juga ada teorema 5.5.2. Ini menyebutkan bahwa kombinasi linier dari beberapa fungsi yang dapat diduga juga akan estimable. Jika T1 aksen beta, T2 aksen beta sampai dengan TK aksen beta adalah fungsi yang estimable, maka kombinasi linier dari fungsi tersebut juga dapat diduga dengan Z itu sama dengan A1 T1 aksen beta, A2 T2 aksen beta, tambah dengan seterusnya AK TK aksen beta, dan penduga terbaik untuk Z adalah Z sama dengan A1 T1 aksen B tambah A2 T2 aksen B tambah seterusnya AK TK aksen B, di mana B adalah penduga parameter yang diperoleh dari solusi persamaan normal. Dan untuk implementasi DR fungsi estimable, kita bisa menuliskan matriks X vektor Y, lalu kita menggunakan penyelesaian sistem X aksen XZ sama dengan T untuk mendapatkan Z, yakni fungsi yang estimable. Dan sistem persamaan X aksen XZ sama dengan T ini digunakan untuk mencari solusi Z yang menunjukkan bahwa fungsi T aksen B adalah estimable, dan matriks X aksen harus memiliki inverse atau generalized inverse jika tidak berpangkat penuh agar Z dapat dihitung. Selanjutnya ini ada pendugaan ragam Galat. Ini ragam Galat ini mengukur variabilitas yang tidak dijelaskan oleh model linier. Dalam model linier, ragam Galat bisa diduga melalui jumlah kuadrat residu SS residual, ini sama dengan Y aksen dikalikan dengan I dikurangi X kali X aksen X komplement dikali X aksen dikalikan dengan Y, di mana X aksen X komplement adalah matriks kebalikan umum generalized inverse dari X aksen X karena pada model tidak berpangkat penuh, dan X aksen X tidak memiliki inverse yang biasa. Dan penduga tak bias untuk ragam Galat diberikan oleh S kuadrat, ini SS residual dibagi dengan N kurangi R. SS residual ini jumlah kuadrat residu, N-nya jumlah observasi, dan R-nya rank dari matriks desain X. Dan teorema 5.6.1 ini menunjukkan bahwa jumlah kuadrat residu SS residual dapat ditulis dalam bentuk SS residual sama dengan Y aksen Y dikurangi 2 Y aksen XB tambah B aksen X aksen XB, dengan B ini X aksen X komplement X aksen Y. Dan untuk implementasi DR ini kita bisa menggunakan library ini, lalu kita hitung jumlah kuadrat residu, lalu kita bisa menggunakan pendugaan ragam Galat. Kita menghitung jumlah kuadrat residu SS residual menggunakan residu dari model, yaitu selisih antara data observasi Y dan nilai prediksi Y. Kemudian penduga S kuadrat dihitung dengan membagi SS residual dengan derajat bebas N dikurangi R. Selanjutnya ini ada selang kepercayaan fungsi parameter.
Ini digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam pendugaan fungsi tersebut. Dengan selang keperian 95% untuk T aksen B diberikan oleh T aksen B plus minus T alfa per 2 akar T aksen dikalikan dengan X aksen X komplement dikalikan dengan TS kuadrat. T aksen B adalah penduga dari fungsi T aksen beta, dan T alfa per 2 adalah nilai kritis dari distribusi T student dengan derajat bebas N minus R, dan S kuadrat adalah penduga ragam galam. Dan ini teorema 5.7.1 menyatakan bahwa jumlah kuadrat residu yang dinormalisasi mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas N kurangi R dan selang keperian dapat dihitung berdasarkan distribusi ini. Dan implementasi di R-nya ini kita bisa menghitung dengan nilai T. Nilai T ini untuk distribusi T student dengan derajat bebas, lalu kita mengestimasi fungsi T aksen B, lalu menghitung standar error dari T aksen B, lalu kita menghitung selang kepercayaan untuk T aksen B. Dan selang kepercayaan ini dihitung berdasarkan distribusi T student dengan derajat bebas N kurangi R, nilai T alfa per 2-nya memberikan batas kritis untuk selang kepercayaan, dan standar error dari T aksen B dihitung menggunakan ragam galat S kuadrat dan generalized inverse dari matriks X aksen X. Dan selanjutnya ini ada contoh soal. Ini misalkan kita punyai model linear tertentu untuk matriks X-nya 110, 110, 101, 101, dan X aksen Y-nya 5, 3, 2. Dan pertanyaannya ini ada 8. Yang pertama, tunjukkan bahwa X aksen X ini sama dengan 0. Dan karena itu X aksen X ini adalah singular. Yang kedua, tunjukkan bahwa X aksen X sama dengan 2. Yang ketiga, tunjukkan bahwa sistem persamaan normal ini konsisten. Yang keempat, temukan inverse conditional untuk X aksen X berdasarkan minor M-nya 2, 0, 0, 2. Selanjutnya, yang kelima, ini gunakan teorema 5.3.4 untuk menemukan solusi persamaan normal. Yang keenamnya, gunakan teorema 5.3.5 untuk menemukan dua solusi lain dari persamaan normal. Pertanyaan nomor 7, temukan inverse conditional untuk X aksen X berdasarkan minor M. 8, temukan solusi untuk persamaan normal berdasarkan inverse conditional dari bagian yang sebelumnya, yakni bagian 7. Ya, untuk yang nomor 1 ini disuruh membuktikan bahwa X aksennya singular apa tidak. Ya, kita kalikan aja X aksen X-nya dikalikan. Di sini dapat 422, 220, 202, dan determinannya di sini didapatkan 0 ya determinannya, dan berarti terbukti bahwa untuk nomor 1 ini dia singular. Selanjutnya yang kedua, ini diminta untuk ditunjukkan ranknya 2. Kita lihat di sini M2 kali 2 ini 4222, determinannya 4, lalu M2 kali 2 2002, ini determinannya 4 juga. Karena M2 kali 2 itu tidak sama dengan 0, maka rank X aksen X ini sama dengan 2, berarti terbukti juga. Yang ketiga, tunjukkan bahwa sistem persamaan normal konsisten. Sistemnya normal konsisten. Kita menghitung ini seperti persamaan biasa. Ini X aksen X beta sama dengan X aksen Y, ini matriksnya. Jadi 422, 220, 202, beta 0, beta 1, beta 2, 532. Lalu persamaannya ini 4 beta 0, 2 beta 1 tambah 2 beta 2 sama dengan 5. Lalu 2 beta 0 tambah 2 beta 1 sama dengan 3. Lalu 2 beta 0 tambah 2 beta 2 sama dengan 2. Kalau kita misalkan bahwa beta 0-nya 0, kalau kita misalkan beta 0-nya 0, jadi 2 beta
1 tambah 2 beta 2 itu sama dengan 3, dan 2 beta 0 tambah 2 beta 2 itu sama dengan 2, dan dihasilkan beta 2 nya 1 dan beta 1 nya 3/2. Lalu untuk solusinya kita langsung inputasi saja di sini. Kita inputasi yang ke sininya. Jadi 4 kali 0 karena beta 0 nya 0, lalu 2 dikali beta 1 nya tadi 3/2, lalu tambah 2 dikali beta 2 nya 1, dihasilkan ini sama dengan 5 dan terbukti ya. Selanjutnya nomor 4 itu pertanyaannya, tunjukkan inverse kondisional untuk x aksen x berdasarkan minor m nya 2002. Kita lihat determinannya di sini 4, lalu kita inverse didapatkan setengah 0 setengah, lalu kita transpose inverse nya setengah 0 setengah, lalu transformasi untuk x aksen x ini didapatkan 0 0 0 0 setengah 0 0 0 setengah 0. Selanjutnya nomor 5, gunakan teorema 5.3.4 untuk menemukan solusi persamaan normal menggunakan 5.3.4. Dan di sini ketika A, X sama dengan B konsisten, itu bunyi teorema 5.3.4, maka X sama dengan A komplement Y adalah solusi dari sistem persamaan, di mana A komplement adalah inverse bersyarat dari A. A komplement AX sama dengan AX dan A komplement Y sama dengan Y. Ketika X0 A komplement Y, maka AX0 sama dengan Y. Artinya di sini X aksen XB sama dengan X aksen Y, dan bisa kita tuliskan juga B sama dengan X aksen X komplement X aksen Y. Dan di sini diketahui M-nya 2002, maka X aksen X komplementnya 0,000 setengah 0,0 setengah. Ini dari mana? Ini dari yang sebelumnya tadi ya. Untuk yang transformasi untuk X aksen X, di sini X aksen X ini C ya. Di sini minus ini harusnya C, ya, ini komplement. Karena ini kita pakai lagi di sini. Lalu kita menghitung B-nya. B-nya X aksen X komplement X aksen Y. Jadi 0,000, 0 setengah 0 setengah ini dikalikan dengan 532 dan didapatkan 0,3/2 1. Selanjutnya teorema 5.3.5, ini ketika AX sama dengan B konsisten dan A komplement merupakan inverse bersyarat dari A, maka X0 sama dengan A komplement Y itu tambah I dikurangi A komplement A beri Z, maka beta 0 X aksen X komplement X aksen Y ditambah dengan I dikurangi X aksen X komplement X aksen X kali dengan Z. Dan di sini kita misalkan Z-nya 111, lalu kita peroleh di sini beta 0 3/2 1 ditambah minus 1/2 0 itu sama dengan minus 121. Selanjutnya menghitung inverse bersyarat X aksen X. Di sini diketahui M-nya 4222, maka determinannya kita bisa hitung di sini 4, lalu inverse dari M-nya itu setengah minus setengah minus setengah 1. Dengan demikian M inverse aksennya ini setengah minus setengah 1, lalu X aksen X komplementnya jadi setengah minus setengah 0 minus setengah 1 0 0 0 0. Jadi bisa kita katakan bahwa inverse bersyarat X aksen X nya yakni ini. Dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir nomor 8 itu temukan solusi untuk persamaan normal berdasarkan inverse kondisional dari bagian yang nomor 7 katanya. Nomor 8 menghitung beta 0, langsung saja seperti tadi dari hasil yang sebelumnya, ini setengah minus setengah 0 minus setengah 1 0 0 0 0 ini dikalikan dengan 532 lalu dihasilkan dengan 1/2 0.
Ya, selanjutnya ada latihan soal. Seperti biasanya ini ada 10 soal, latihan soal. Di sini dimisalkan untuk model linear tertentu, tipenya sama. Ini hanya matriksnya yang berbeda. Ini X-nya 120, 120, 102, 102. Lalu X aksen Y-nya 643. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, tunjukkan bahwa X aksen X sama dengan 0 dan bahwa X aksen X adalah singular. Selanjutnya tunjukkan bahwa rank-nya itu 2. Selanjutnya tunjukkan juga bahwa sistem persamaannya normal konsisten. Dan untuk nomor 4, temukan inverse kondisional untuk X aksen F berdasarkan minor M3003. Yang kelimanya, gunakan teorema 5.3.4 untuk menemukan solusi persamaan normal. Untuk nomor 6, gunakan teorema 5.3.5 untuk menemukan dua solusi lain dari persamaan normal. Yang ketujuh, temukan inverse kondisional untuk X aksen X berdasarkan minor M5333. Selanjutnya, temukan solusi untuk persamaan normal berdasarkan inverse kondisional dari bagian nomor 7 tadi. Ini yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Dan pertanyaannya sama seperti yang nomor 1 ya. Ini ada 8 pertanyaan. Jadi setiap nomornya ini ada 8 pertanyaan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.